Halo teman-teman semuanya, saya Rizky Kurniawan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat CRUD yang sangat sederhana sekali menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Di sini kita akan siapkan terlebih dahulu sebuah file ya. Saya akan buat satu file namanya simple crud. Oke, kita masuk ke direktori simple crud. Oke, karena kita akan menggunakan MySQL, kita akan aktifkan terlebih dahulu server MySQL-nya. Di sini saya menggunakan MAMP ya, MAMP. Dan kalian juga bisa menggunakan aplikasi lainnya seperti Exam atau Laragon, semuanya sama saja, tinggal konfigurasinya saja. Kalau di sini saya akan menggunakan MAMP. Saya akan jalankan terlebih dahulu. Wow, apakah portnya ini sedang digunakan? Oke, ternyata WSL sedang menggunakan port ya. Oke, ternyata port 3306 sedang digunakan di WSL saya. Oke, jadi di sini saya akan mematikan server MySQL di WSL dulu. Oke, servernya sudah mati dan kita akan jalankan server MAMP-nya. Tunggu sebentar. Oke, ini kita biarkan saja. Saya akan buat satu buah database baru bernama simple crud. Nah, karena itu kita akan masuk ke MySQL. Oke, kita akan buat database baru. Kemudian kita gunakan, kemudian kita akan membuat crud tentang yang paling standar itu adalah user ya. Jadi saya akan membuat sebuah tabel bernama user yang memiliki field ID integer, not null, primary key, auto increment, kemudian name varchar dengan panjang 128, not null, dan email varchar dengan panjang 128 dan juga not null. Kemudian engine sama dengan InnoDB. Oke, kita bisa lihat tabel yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada 3 field. Yang pertama ada ID, yang kedua itu name, dan yang ketiga adalah email. Database dan tabel sudah kita buat. Kita akan exit, lalu kita akan buat sebuah file baru dengan nama model aja ya, misalkan touch model.
Oke, untuk memudahkan saya akan gunakan VS Code saja. Oke, di sini model ini akan kita gunakan untuk berinteraksi dengan database. Kita akan buat sebuah kelas baru dengan nama yang sama seperti nama filenya. Kemudian di dalamnya kita buat sebuah private. Saya akan beri nama PDO, ini tanda tanya, $db sama dengan 0. Kemudian kita akan buat satu buah metode yang kita gunakan untuk mengambil koneksi database. Metodenya ini static. Oh ya, di sini juga harus static ya. Oke, kita buat sebuah metode private static function bernama connection. Misalnya sini kita buat try-cat. Oke, di dalam sini kita cek terlebih dahulu jika self db sama dengan 0, maka kita akan buat koneksi baru self db sama dengan new PDO. Kita akan menggunakan PDO karena menurut saya PDO ini mudah untuk digunakan dan juga nantinya bisa digunakan untuk database jenis yang berbeda-beda selain MySQL ya. Sini yang pertama ada DSN-nya, kita buat seperti ini aja. MySQL, kemudian hostnya adalah 127.001, kemudian titik koma, lalu ini db name sama dengan nama database-nya tadi adalah simple truth. Oke. Kemudian di sini ada username dan passwordnya adalah root. Jadi di MAM ini MySQL-nya itu memiliki password yaitu root. Jika kalian menggunakan exam biasanya passwordnya itu kosong. Jadi kalian bisa buat string kosong seperti ini saja. Kemudian kita tambahkan sedikit konfigurasi db set attribute PDO attr rmode sama dengan PDO rmode exception, kemudian kita return db. Yang ini kita aktifkan dan throwable-nya kita ganti menjadi PDO exception. Begitu. Kemudian kita akan buat sebuah public function yang digunakan untuk mengambil semua data dari tabel kita. Jadi kita beri namanya all saja. Nah, karena kita sudah menggunakan PDO dan sudah kita bungkus menggunakan static method, cara mengambil koneksinya itu kita bisa seperti ini. Misalkan saya akan buat statement, dan statement ini kita buat menggunakan self connection prepare. Nah, di sini query yang kita inginkan yaitu select bintang from users, kemudian $statement execute return, terakhir kita kembalikan datanya statement fetch all, kemudian kita
fetch dalam bentuk objek, jadi PDO fetch objek. Oke, berikutnya kita akan buat sebuah function yang digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID bernama find. Di sini sama, kita buat statement self, kemudian connection, kemudian prepare, select bintang from users where ID sama dengan tanda tanya. Nah, kenapa tanda tanya? Karena itu untuk menghindari SQL injection. Karena di sini kita sudah menggunakan prepare, kita bisa mengisi tanda tanyanya dengan cara statement, kemudian bind value kita isi dengan ID, tapi di depannya ini adalah 1. Nah, 1 ini adalah posisi dari tanda tanya yang ingin kita isi. Karena di sini kita cuma memiliki 1 tanda tanya, maka dia berada di posisi yang pertama, yaitu posisi 1. Kemudian kita execute, lalu kita kembalikan statement fetch object. Kemudian kita akan buat satu buah function baru lagi bernama malah diketik sih, function namanya apa ya, all find insert. Oke, jadi di sini function insert kita gunakan untuk menginput data baru. Kita perlunya tadi ada 3 data. Yang pertama adalah ID, kemudian name, kemudian email. Nah, tapi kan ID tadi itu auto increment ya. Artinya ID ini nanti diisi secara otomatis ketika kita membuat record baru. Oleh karena itu kita tidak perlu membuat ID secara manual. Di sini kita akan buat statement baru self connection prepare insert into user where sih, users dalam kurung name, email, values-nya apa, tanda tanya dulu. Nah, seperti ini, sama seperti find ini tadi. Jadi statementnya kita bind value juga ya, statement bind value. Ini posisi pertama adalah $name, posisi keduanya adalah email. Kita return $statement execute. Oke. Berikutnya kita akan buat function baru bernama update. Nah, update ini digunakan untuk memperbarui data yang memerlukan satu buah parameter bernama ID dan satu lagi bernama name dan satu lagi bernama email. Ini hampir sama, kita buat statement, kemudian self, kemudian connection, kemudian prepare, kemudian update users, set name sama dengan tanda tanya, email sama dengan tanda tanya, where ID sama dengan tanda tanya. Kok tanda tanya susah? Oke, kita bind value lagi. Posisi pertama ada $name, statement bind value, posisi kedua ada $email,
dollar statement bind value, posisi ketiga ada $id. Lalu kita return dollar statement execute. Oke, yang terakhir kita akan buat function untuk menghapus, yaitu delete functionnya. Delete berdasarkan ID. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita buat statement prepare, kemudian delete from users where ID sama dengan dulu tanda tanya sih. Statement kita bind value 1 $id, return dollar statement kita execute. Oke, jadi sudah lengkap. Ada all untuk mengambil semua data, find untuk mengambil data berdasarkan ID, insert untuk mengisi data, kemudian update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Berikutnya kita akan buat seperti ini. Satu buah file namanya index.php. Index.php akan kita gunakan untuk menampilkan semua data. Oleh karena itu, di sini kita coba buat PHP terlebih dahulu. Kemudian kita require file model, lalu kita buat $model sama dengan new model. Seperti ini, $users sama dengan $model.all. Nah, untuk memastikannya coba kita var dump $users. Oke, tapi ini tadi seingat saya aplikasinya di desktop ya. Kalau gitu saya akan pindahkan terlebih dahulu aplikasi kita ke web servernya ya. Kalau di sini saya menggunakan man yang ada di dalam folder www. Nah, folder www ini hampir sama seperti htdocs yang dimiliki Exam dan Laragon misalnya. Tapi di sini karena saya sudah customize, jadi dia berada di www. Oke, kita lihat saja di sini, cari yang tadi namanya simple cerut. Mana ya simple cerut? Mana sih? Ini dia. Oke, ini array kosong karena memang kita belum memiliki datanya ya. Tapi kita sudah bisa memastikan bahwa aplikasi kita berjalan, dan pertanyaannya sekarang malah saya tutup VS Code-nya. Kita buka lagi, masuk ke www. Jadi simple truth code. Oke. Saya sudah kembali lagi ke VS Code, kemudian di sini kita hapus, tutup PHP-nya karena kita akan membuat HTML. Anggapannya di sini namanya users gitu. Kemudian saya akan buat table, bordernya misalkan 1 aja. Ini hanya untuk contoh saja. TR, TH, nomor misalnya. Kemudian nama, email, aksi. Nah, untuk TR berikutnya kita akan looping data yang ada di variabel users ini. Caranya kita bisa tulis seperti ini, kemudian for each $users as $user. Kemudian php and for each. Oke, ini maksudnya adalah tiap-tiap user yang ada di dalam variabel user lakukan kode di dalam sini.
Nah, kode di dalam sini yaitu TR, kemudian TD, ini nomor, karena nomor ini dimulai dari 1, 2, 3, kita bisa ambil dari indeks sih. Ini caranya kita edit sedikit, ini menjadi indeks. Nah, tapi kan indeks array ini dimulai dari 0 ya. Kita bisa menggantinya menjadi plus dollar index, yang artinya indeksnya di plus 1. Misalkan 0 nanti jadi 1, 1 nanti jadi 2, dan juga seterusnya seperti itu. TD lagi, kemudian ini adalah nama, jadi kita ambilnya seperti ini, user name, yang ini email, dan TD yang terakhir itu adalah aksi. Aksi ini biasanya isinya tombol edit dulu ya. Coba sekarang kita buat sebuah link bernama edit. Nah, di sini kita arahkan ke file yang namanya edit.php, tanda tanya ID sama dengan kita masukkan ID dari user. Ya, tapi untuk file editnya nanti saja kita buat, karena kita akan coba terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada tabelnya tapi kosong masih. Kita akan buat sebuah link yang bernama tambah data. Di sini kita arahkan ke file bernama add.php, kemudian kita kasih echo tb br biar ke bawah sedikit. Oke, br lagi. Oke, kita akan buat file bernama add.php. Kita buat php ya, gimana sih php, kemudian ini kita copy dari sini saja. Nah, begini. Ups, php nya di atas. Oke, untuk sekarang seperti ini dulu. Kita akan buat HTML nya. Sini namanya tambah data, kemudian kita buat sebuah form. Actionnya kita kosongkan saja karena secara default akan menuju ke file yang saat ini dibuka. Metodenya kita ganti menjadi post, kemudian kita buat input, tipenya text, name-nya adalah name, kemudian required ya, placeholdernya nama, begitu, kemudian br, input lagi, tapi tipenya sekarang email, name-nya email, ini juga email. Setelah itu kita akan buat button, tipenya submit dengan nama simpan. Kita cek, kita coba tambah data. Oke, sangat keren sekali ya formnya. Kita coba tambahkan judul biar keren. H1 tambah data. Wow, begini baru mantap. Oke, berarti di indeks juga ya. Kita coba gini. H1 daftar user. Kita pergi ke indeks. Mantap, kita coba tambah data. Oke. Sekarang kembali ke file add. Di sini kita akan cek. Jika tidak kosong, $_post, berarti ada yang post data. Berarti $name kita isi dengan $_post name. Yang ini kita isi dengan email. Nah, $_post name dan $_post email ini
kita samakan dengan ini, name dan email. Oke, untuk menyimpan datanya seperti apa? Mudah saja. Karena kita sudah memiliki model, jadi kita simpan deh. Insert $name, $email sesuai parameter yang diminta. Setelah simpan, kita redirect. Kita gunakan header ya. Location .2 index. Gimana sih? Index.php. Oke, kita coba refresh terlebih dahulu supaya meyakinkan. Kita buat namanya, kita buat emailnya, kita klik simpan. Wow, ternyata berhasil disimpan. Sekarang kita akan buat fungsi edit. Nah, di sini kan kita belum punya nih. Edit, kita akan buat sebuah file bernama edit.php. Isinya sih kurang lebih sama kayak add ya, jadi kita copy aja semuanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk edit ini kan kita harus tahu ya data apa yang kita edit. Jadi kita bisa ambil datanya terlebih dahulu berdasarkan ID yang ada di atas ini nih. Nah, di sini kan ada ID nih yang sudah kita kirimkan. Cara ngambil ID-nya mah kita tinggal gini aja. $ID sama dengan $_get ID. Kemudian kita ambil dari user yang mau diedit dengan cara $model find $ID. Oke, sekarang ini edit data ya. Oke deh. Sekarang di dalam input kita kasih value yang isinya adalah data yang lama. Sini ada variabel namanya user edit. Jadi di sini kita buat user edit name seperti itu. Kita copy, kita masukkan ke bawah. Di sini user edit.email. Nah, setelah itu kita coba refresh. Nah, di sini kita bisa lihat data sebelumnya ya. Setelah itu apa ya, kok jadi bingung. Nah, ini kita tinggal tangkap ini lagi, ini juga sama. Selebihnya kita gantiin aja sih. Update. Karena update ini punya 3 parameter ya. Yang pertama itu ada ID, name, dan email. Jadi kita buat ID. Nah, ID-nya ini kita ambil dari yang sini nih. Oke deh, cuma seperti itu loh. Kita coba ya. Ini Rizky, kemudian Rizky diedit. Kita simpan, cek. Wow, berhasil deh. Kemudian kita akan buat fitur hapus ya. Nah, untuk hapus kita kembali ke file index. Kemudian kita tambahkan sebuah form. Kenapa hapus itu menggunakan form? Supaya demi keamanan aja sih. Jadi dia itu nggak bisa hapus lewat link ya. Jadi harus klik tombolnya. Nah, actionnya ini arahnya adalah ke file delete.php. Metodenya sudah benar post, dan juga di dalamnya kita buat sebuah input tipenya hidden, name-nya adalah ID, value-nya adalah user ID. Nah, ID ini yang digunakan untuk mengetahui data mana yang ingin kita hapus. Kemudian kita buat sebuah button dengan tipe submit yang isinya adalah hapus, delete aja. Setelah itu ini kita coba refresh. Oke, sepertinya agak jelek sih ya.
Gimana kalau kita buat style sedikit, style display inline. Oke. Nah, ini kan keren. Atau editnya juga kita ganti jadi button aja ya. Button, tipenya button. Kok gini sih? Button. Type-nya button, ini edit. Nah, ini kita copy, paste di sini, tapi ini ganti jadi on click. Yang ini kita cut dulu. Ini ganti jadi window, location, href, replace. Jangan ya. Href sama dengan petik 1 gini. Gimana sih? Nah, ini. Oke, yang ini berarti kita hapus. Gini ya teman-teman ya. Agak sedikit rumit sih. Tapi akan jadi keren. Nah, kita coba edit. Oke, bisa kembali. Sekarang kita bekerja dengan delete ya. Kita buat sebuah file baru bernama delete.php. Kemudian kita copy aja dari sini nih. Nah, ini kita copy, paste di sini. Tapi di sini kita kan tadi di sini di indeks ini kita sudah mengirimkan data ya, yaitu ID berupa input form. Jadi caranya kita gini, jika tidak empty, jika tidak kosong, $_post ID kayak gini, baru kita hapus. $ID sama dengan $_post ID. Model delete $ID. Habis di delete kita header, kita location .index.php. Sudah seperti ini saja. Kita coba tambah data dulu deh. Ini mana ya? Kepala sekolah. Masa desa aja? Jangan. Desa Khayalan. desa@gmail.com. Simpan. Kita edit. Diedit. Simpan. Kita delete. Wow, kita delete. Nah, gitu. Ternyata sangat sederhana sekali ya ini. Apa kita tambahkan fitur pencarian ya? Oke deh, kita tambahkan fitur pencarian. Coba di sini di bawah daftar user kita buat ini. Form baru tapi tipenya get, metodenya get. Actionnya gini aja. Kosong. Kita buat input tipenya search. Name-nya query, ID-nya nggak usah, placeholder cari, kemudian button tipenya submit, ini cari. Kita coba lihat, kok bukan. Oke, kita kasih BR sedikit. Kayaknya carinya di bawah aja ya, di atas tabel. Nah, oke, tapi kan kita belum membuat fungsi untuk mencari data nih. Jadi kita buka model, kita tambahkan sebuah fungsi baru, function namanya search $query.
Oke, kita buat statement self connection prepare select bintang from users where name like tanda tanya or where email like tanda tanya. Kemudian di bawahnya kita buat seperti ini, statement bind value. Nah, karena kita punya dua tanda tanya, jadi tanda tanya pertama itu kalau untuk pencarian itu gini, persen kita gabung dengan dollar query, kita tambahkan persen. Kemudian keduanya sama, dan berikutnya kita statement execute, lalu kita kembalikan nih return statement fetch all PDO fetch object. Oke, kita tambahkan di indeks. Nah, indeks ini akan mengalami sedikit modifikasi. Yang pertama, usernya nih all. Kemudian jika is set dollar underscore get id, kok id, query, berarti di dalamnya kita lakukan pencarian, tapi kita cek dulu. Jika dollar underscore get query ini tidak sama dengan kosong, maka baru pencarian. Dollar user kita timpa datanya dengan dollar model search, kemudian dollars underscore get query. Oke, mari kita coba. Sini saya akan tambah data dulu. Oke, kita gunakan, gak jadi, tambah satu data, bukan, tambah data lagi, Kurniawan, tambah data lagi, halo @gmail.com. Oke, jadi kita punya 3 data, kita coba lakukan pencarian. Ini kenapa sih? Gitu ya. Oke, kita lakukan pencarian. Pertama untuk nama Rizky, cari. Wow, ternyata ada yang error. Oh iya, kita kembali dulu. Sepertinya di model kita ada kesalahan. Di sini harusnya ada petik, dan ada petik. Di sini juga ada petik. Nah, kita coba sekali lagi. Set, kok tetap salah sih? Apa ya? Syntax error or access violation. Oh iya, ini nggak usah pakai where lagi. Aduh, Rizky, wow, salah nih.
Berarti ini nggak usah pakai petik dong. Rizky. Nah, ini baru benar. Coba tadi Kurniawan juga benar. Halo. Oke, baru benar. Untuk ngambil semua data gimana ya? Gini aja. Oke deh. Oke, teman-teman semuanya, jadi sudah selesai. Tadi ada tambah data, kemudian ada edit data, ada delete, dan juga cari. Oke, coba kita cari sekali lagi. RIZ. Nah, ini sudah berhasil. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya belajar kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai lupa sih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.